Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Ardika Sanditiawan. Nah, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Deteksi Banjir. Nah, yang pertama anggota kelompoknya ada saya sendiri Ardika Sanditiawan dengan NPM 213510.320. Kemudian ada Esilia Puspitasari dengan NPM 213510.448. Kemudian ada Rizka Rahmadewi dengan NPM 213510.496. Oke. Presentasi pertama akan saya berikan kepada Rizka untuk menjelaskan tentang komponen yang kami gunakan. Kepada Rizka, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadewi dengan NPM 213510.496. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang ada pada proyek kami. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Arduino. Arduino Uno adalah papan microcontroller open source berbasis microcontroller microchip Atmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino. Dan awalnya dirilis pada tahun 2010, papan ini dilengkapi dengan set pin input atau output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi dan sirkuit lainnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik atau sensor jarak adalah sebuah sensor yang mampu mendeteksi keberadaan benda di dekatnya tanpa kontak fisik. Sensor jarak sering memancarkan elektromagnetik atau berkas radiasi elektromagnetik, contohnya inframerah, dan mencari perubahan dalam bidang atau sinyal kembali. Yang ketiga itu ada namanya buzzer. Nah, buzzer adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara dalam banyak gelombang bunyi. Buzzer lebih sering digunakan karena ukuran penggunaan dayanya yang minimum. Nah, yang keempat itu ada yang namanya LCD. Nah, LCD adalah salah satu penampil yang sangat populer digunakan sebagai antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampil LCD ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Penampil LCD ini bisa dihubungkan dengan berbagai microcontroller apa saja. Nah, yang kelima itu ada namanya LED. Nah, di sini kami menggunakan 3 LED, yaitu berwarna merah, kuning, dan hijau. LED merupakan salah satu komponen elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan terakhir itu ada yang namanya resistor. Di sini kami menggunakan 3 resistor. Resistor yang sering disebut sebagai hambatan atau tahanan adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Nah, oke, itulah presentasi dari Rizka Rahmadewi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esilia Puspitasari tentang codingan yang kami gunakan. Kepada Esilia Puspitasari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esilia Puspitasari dengan NPM 213510.448. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait langkah-langkah membuat program pada proyek alat pendeteksi banjir. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan library beserta pin yang akan digunakan. Di sini ada include liquid crystal. Nah, ini untuk memanggil modul library LCD. Lalu ada define echo pin 6, yaitu pin sensor ultrasonic untuk membaca echo. Lalu ada define 3 pin 7. Nah, ini merupakan pin sensor ultrasonic untuk mengirimkan sinyal. Kemudian ada define buzzer 4, yaitu pin buzzer untuk menghasilkan suara. Lalu ada define LED merah 13, yaitu pin LED merah untuk kondisi bahaya. Kemudian ada define LED kuning 12, yaitu pin LED kuning untuk kondisi siaga.
Dan selanjutnya yaitu ada define LED hijau 11, yaitu pin LED hijau untuk kondisi aman. Selanjutnya yaitu langkah kedua kita harus menginputkan LCD. Nah, di sini yaitu menggunakan liquid crystal, yaitu untuk mengatur LCD dengan alamat 0x27 dengan ukuran 20 kolom dan 4 baris. Selanjutnya yang ketiga, kita membuat setup yang digunakan untuk konfigurasi pin, menginstal library, serta pengaturan awal agar papan Arduino bisa menjalankan program. Nah, di sini menggunakan void setup, yaitu digunakan untuk melakukan konfigurasi pin, menginisialisasi library, dan melakukan pengaturan awal untuk memastikan bahwa board Arduino siap menjalankan program yang ditulis. Di sini ada pin mode LED merah, kuning, hijau, yaitu untuk mengatur pin LED merah, kuning, hijau sebagai output. Lalu ada pin mode trick pin, echo pin, dan buzzer. Nah, ini untuk mengatur sebagai outputnya juga. Kemudian ada serial begin, ini untuk memulai komunikasi serial. Lalu ada LCD init, nah untuk menginisialisasi LCD. Kemudian ada LCD backlight, yaitu untuk menghidupkan backlight LCD. Lalu ada digital write LED merah, kuning, hijau, yaitu di sini untuk menghidupkan LED merah, kuning, hijau. Kemudian ada tune, yaitu menghasilkan suara pada buzzer dengan frekuensi 300 Hz dengan durasi 500 milisecond atau 5 detik, 0,5 detik. Kemudian ada LCD set kursor, yaitu untuk mengatur posisi kursor di LCD di kolom 0 dan baris 0. Ini kemudian ada LCD print, deteksi banjir, yaitu untuk menampilkan teks deteksi banjir di LCD. Lalu ada delay selama 2 detik. Kemudian ini ada LCD print project kelompok, yaitu untuk menampilkan teks project kelompok di LCD. Lalu ada delay selama 2 detik dan LCD clear untuk membersihkan tampilan LCD. Nah, selanjutnya di sini ada LCD print Ardika Sandi, itu untuk menampilkan nama Ardika Sandi di LCD. Kemudian LCD set kursor 0,0, yaitu untuk mengatur posisi kursor di LCD di kolom 0 dan baris 1. Lalu ada LCD set kursor 3,1, yaitu untuk mengatur posisi kursor di LCD di kolom 0 dan baris ke-1. Dan ada LCD print Tiawan, yaitu untuk menampilkan nama Tiawan di LCD. Lalu ada delay selama 2 detik. Dan LCD clear untuk membersihkan tampilan LCD. Selanjutnya yaitu di sini ada untuk menampilkan nama Esilia Puspitasari dan juga menampilkan nama Rizka Rahmadewi. Nah, langkah yang keempat yaitu kita harus menentukan fungsi agar sensor ultrasonik dapat membaca kedalaman serta mengirimkan sinyal. Di sini ada float kedalaman, digital write, trick pin low, high, low, dan integer durasinya juga high. Itu di sini untuk mengirim sinyal low ke pin trick untuk memulai pengukuran. Kemudian ada memberikan sinyal high ke pin trick selama 10 mikrodetik. Lalu ada mengirimkan sinyal low ke pin trick untuk menghentikan pengukuran. Untuk integer durasi ini untuk membaca durasi sinyal ultrasonik yang dipantulkan kembali. Terus ada return, yaitu menghitung kedalaman dan mengembalikan nilai dalam satuan cm. Yang kelima yaitu membuat perulangan, di mana jika kedalaman besar dari 350 cm, maka lampu merah akan menyala dan mengeluarkan bunyi alarm tanda bahaya. Di sini menggunakan perulangan yaitu void loop.
bagian dari program Arduino yang dieksekusi secara terus-menerus setelah program dijalankan. Lalu ada float kedalaman, itu untuk memanggil fungsi. Nah, jika kedalamannya itu lebih besar dari 350, maka lampu merah akan menyala dan akan mengeluarkan alarm atau sebuah tanda bahaya. Nah, di sini ada else. Nah, jika kedalamannya itu besar sama dengan 300 dan kedalamannya kurang dari atau kecil dari 350, maka lampu kuning akan menyala dan akan mengeluarkan bunyi alarm siaga. Selanjutnya, else selanjutnya yaitu jika kondisinya itu kondisi kedalamannya itu kecil atau kurang dari 300 cm, maka lampu hijau akan menyala dan menandakan bahwa kondisi normal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardika Sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardika Sanditiawan. Di sini saya bakal menjelaskan alasan pemilihan proyek. Nah, di sini nama proyeknya adalah deteksi banjir. Alasannya itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Nah, di sini kita punya 3 komponen LED, kemudian ultrasonic, buzzer, LCD, dan mesinnya yaitu Arduino. Nah, jadi untuk peletakannya ini akan diletakkan di bawah jembatan ataupun bisa di bendungan. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari 3 komponen LED ini. Nah, ini 3 komponen LED ini bakal diletakkan di tempat yang tinggi di daerah pemukiman warga agar warga sekitar ketika di malam hari untuk melihat info itu melihat dari indikator lampu. Nah, ketika lampunya hijau berarti keadaan sungai, kedalaman air sungai itu dalam keadaan normal. Ketika warna kuning, nah ini warga sekitar udah harus berhati-hati akan terjadinya banjir. Ketika warna merah, warga sudah harus siap untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian buzzer ini akan diletakkan di daerah sekitaran pemukiman warga untuk mempermudah warga-warga sekitar untuk mendapatkan informasi ketika di siang hari. Ketika di malam hari, warga sekitar bisa mendapatkan informasi dari indikator LED ini ketika jauh dari buzzer. Nah, kemudian ada LCD. Nah, LCD ini kami rekomendasikan untuk meletakkannya di daerah pos satpam ataupun pemukiman warga yang ramai tentunya. Ini lebih kami sarankan untuk diletakkan di pos. Jadi ketika ada pos satpam, nah ketika ada informasi bahwasanya ketinggian air ini sangat tinggi dan di daerah area siaga ataupun area merah bahaya. Nah, jadi dari pos satpam ini akan menginformasikan kepada warga-warga sekitar bahwasanya di daerah pemukiman itu akan terjadinya banjir ataupun air yang naik. Jadi warga sekitar harus bersiap-siap dan sudah harus di tempat yang aman. Nah, jadi si fungsi dari sensor ultrasonic ini akan mendeteksi ketinggian air. Nah, ini sensornya ini bakal diletakkan di area bawah jembatan ataupun area bawah yang langsung berhadapan dengan air untuk mengukur ketinggian air. Jadi berhadap-hadapan. Nah, ketika sensor ini mendapatkan sinyal informasi bahwasanya air naik di area siaga, maka informasi akan langsung dikirimkan melalui 3 media yang ada di atas ini, yang ada di LED, di buzzer, dan di LCD. Nah, akan dikirimkan secara langsung. Dan di mesin Arduino-nya ini akan kita berikan pengaman pelindungan ketika terkena air, maka tidak akan terjadinya konsleting, dan begitu juga dengan sensornya. Nah, langsung saja kita start pada simulasi demonya. Nah, oke, yang pertama akan menampilkan 3 LED dan 1 suara buzzer, kemudian ada output dari LCD ini.
yaitu deteksi banjir. Oke, kita lanjutkan. Proyek kelompok. Kemudian ada Ardika Sanditiawan, Esilia Puspitasari, Rizka Rahmadewi. Nah, ini pada keadaan kondisi normal atau aman, lampu berwarna hijau, kemudian buzzernya tidak berbunyi karena ini adalah area aman, kemudian pada LCD-nya statusnya aman. Oke, kita langsung lanjut ke area siaga. Nah, di area siaga ini lampunya akan berwarna kuning, kemudian buzzernya akan berbunyi satu ketukan suara bass. Nah, pada LCD-nya ini akan menampilkan status siaga. Nah, yaitu kondisi airnya ini berarti sekitaran 70. Nah, 80. Oke, 80 cm ketinggiannya dari sisi sensor ini. Berarti dia naik ke atas. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, dia berbunyi. Oke. Langsung kita ke area berbahaya. Langsung dia bakal berwarna merah, kemudian buzzernya dengan sangat kuat tentunya. Kemudian pada LCD-nya ini dia menampilkan bahwasannya statusnya itu berbahaya atau bahaya. Nah, jadi ketika pada malam hari terkadang di pemukiman warga itu jauh dari informasi suara buzzer karena buzzer ini mempunyai jarak untuk suaranya, jadi ada keterbatasan. Nah, kami memilih LED ini atau lampu ini sebagai kunci utama informasi ketika di malam hari untuk melihat situasi kondisi air. Nah, ini ketika merah, warga akan langsung memberikan informasi. Kami sarankan ketika ada warga yang melihat, kami sarankan kepada semua warga untuk memberikan informasi-informasi bahwasanya ketinggian air ini sudah dalam keadaan bahaya. Ya, itu juga dengan ketika berwarna kuning. Jadi warga tersebut tidak hanya dapat mendapatkan satu informasi indikator pada kedalaman air tersebut, bisa dari buzzer ataupun dari LCD monitor. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.